Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang penyegaran materi ya. Materi yang diterangkan di kelas sebelumnya, yaitu tentang logika matematika dan transformasi geometri. Ada 10 soal nanti yang kita ulas, 4 soal terkait dengan logika matematika dan sisanya 6 soal tentang materi transformasi geometri. Baik, kita lihat soal yang pertama. Pertanyaannya adalah nilai kebenaran yang tepat untuk melengkapi tabel berikut. Jadi di sini ya, ini apakah B atau S, yang bawah juga begitu. Nah, untuk memahami bahwa ini pasti B atau pasti S, maka kita harus melihat tabel kebenaran ya. Jadi simbolnya ini adalah dan, kalau kita ingat dulu dijelaskan. Nah, nilai kebenaran dari konjungsi atau simbolnya ini itu syaratnya bahwa kedua pernyataan P dan Q haruslah benar. Saya ulang, akan bernilai benar jika kedua pertanyaannya bernilai benar. Pernyataannya ya, pernyataannya bernilai benar. Jadi P-nya benar, Q-nya benar. Itu ketentuannya. Nah, sekarang soalnya adalah ini, negasi P dan Q. Berarti P-nya benar, negasi B itu berarti salah. Salah dan benar, salah. Tadi syaratnya dua-duanya harus benar ya. Kemudian soal berikutnya yang baris bawah ini. Negasi B dan S. Negasi B atau tidak benar itu salah. Kalau digabung berarti salah dan salah, itu salah. Yang kedua, ini SB ya, SB. Tidak salah itu apa? Benar. Berarti kalau digabung benar dan benar, inilah yang benar. Yang ketiga ini tidak, S berarti benar. Benar dan salah adalah salah. Artinya sekali lagi bahwa akan bernilai benar kalau dua-duanya ini adalah benar. Kalau nanti soal berikutnya atau, nah kalau simbolnya atau dibalik itu kalau ada salah satu yang benar berarti itu benar. Kayak ini ya, kalau nanti simbolnya dibalik, balik itu berarti ini benar. Ini salah, dua-duanya salah. Yang ini atau B benar, B atau S juga benar. Itu kalau soalnya tandanya disjungsi atau ya dibalik, gitu ya. Kemudian ada lagi nanti soalnya jika maka, simbolnya anak panah. Jika maka itu ketentuannya adalah jika B maka S itu yang salah, yang lainnya benar. Nih, S anak panah B berarti benar. Kemudian S juga benar. B benar, yang B anak panah S itu yang salah ya. Dan seterusnya, sekali lagi silakan dibaca lagi ketentuannya untuk tabel kebenaran. Tentu melihat simbolnya ya, simbolnya apakah dan atau anak panah atau jika maka atau jika dan jika ya. Yang dikeluarkan dan, tapi nanti soalnya bisa jadi atau kemudian jika maka atau jika dan jika. Itu ya, nomor 1. Kemudian soal yang nomor 2, negasi dari jika semua tanaman hidup maka suasana nampak indah. Oke, ini rumusnya dulu ya. Kalau pernyataannya itu dihubungkan dengan dan, maka negasinya ini negasi P atau negasi Q. Jadi dan jadi atau ya. Kalau soalnya itu P atau Q, negasinya berarti negasi P dan negasi Q atau jadi dan. Tetapi jika simbolnya anak panah, ini membacanya jika P maka Q. Negasinya apa? Negasinya itu berarti kita menuliskan P-nya, nggak ada perubahan. Lalu jika makanya hilang jadi dan, kemudian Q-nya menjadi negasi Q. Nah, sehingga soal yang di atas ini, jika maka itu berarti simbolnya anak panah. Maka yang diminta ini, jawabannya ini. P-nya apa? Ini ya, semua tanaman hidup. Kemudian dan suasana nampak indah, itu berarti negasinya suasana tidak nampak indah. Hati-hati, saya ulang. Jika soalnya jika semua tanaman hidup, maka suasana nampak indah. Ini negasinya jika makanya hilang, diganti dan kalimat P-nya tetap, kalimat yang keduanya diganti negasi. Oke ya. Nomor 3 sekarang, invest. Jika acaranya menarik, maka semua penonton tidak kecewa. Ini coba dicermati ya, bahwa kalau
soalnya berbunyi jika maka, ya, P-nya acara menarik, H-nya adalah semua penonton tidak kecewa, ya. Kemudian ini, kalau pertanyaannya adalah confess, berarti kita disuruh membalik, H-nya taruh di depan, P-nya taruh di belakang. Kalau pertanyaannya kontraposisi, dibalik dan lawannya, H-nya di depan, negasi, P-nya di depan jadi di belakang, jadi negasi P. Nah, sekarang ini yang ditanyakan adalah inverse. Inverse itu simbolnya begini. Jadi, PH tetap, tapi yang diminta adalah ditulis negasi P dan di sini negasi H. Sehingga acara menarik itu apa negasinya? Acaranya tidak menarik. H-nya apa H-nya? Semua penonton tidak kecewa. Oke, semua jadi beberapa, tidaknya hilang. Sehingga kalau digabung, karena simbolnya anak panah, jika acaranya tidak menarik, maka beberapa penonton kecewa. Gitu ya. Sekarang nomor 4. Nah, ini kesimpulan. Bahwa kalau kita menarik kesimpulan itu harus melihat soalnya. Model soalnya ada seperti ini. Kalau soalnya jenisnya modus tollens, maka diketahui premis satunya, P1-nya, jika P maka H, premis 2-nya adalah negasi H, ya, maka kesimpulannya adalah kita disuruh menuliskan negasi P-nya. Kalau modus ponens, P maka H, P2-nya dilihat P, maka kesimpulannya adalah H. Kalau model soalnya silogisme, P1-nya P maka H, P2-nya H maka R, kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, sekarang soalnya ini menggunakan cara yang mana? Nah, ini dilihat P2-nya ya. Gurunya tidak resah. Di sini soalnya gurunya resah. Gurunya tidak resah berarti yang modus tollens. Ini kan H menjadi negasi H. Jawabannya negasi P, berarti P-nya adalah ada siswa yang bolos. Apa negasinya ada siswa yang bolos? Semua siswa tidak bolos. Ini adalah kesimpulannya. Gitu ya. Jadi kalian harus mencermati nanti P2-nya itu berbunyi apa. Maka kesimpulannya adalah mengikuti dari ketentuan yang ini. Jadi tergantung P2-nya. Oke ya. Itu soal terkait dengan logika matematika. Ya. Sekarang soal nomor 5, transformasi. Transformasi yang pertama adalah translasi, digeser. 2 ini berarti digeser ke kanan 2 langkah, min 4 setelah itu digeser ke bawah 4 langkah. Caranya langsung aja ditambahkan ya, 3 tambah 2, min 5 tambah min 4. Ini jawabannya, mudah, ini langsung ya. Nomor 6. Bayangan titik 2 min 6 yang direfleksikan cerminkan oleh sumbu X adalah, nah, jadi kalau ada titik X, Y, cerminnya adalah sumbu X, ini sumbu X, maka bayangannya di bawah ini, berarti X, min Y. Berarti nanti kalau kalian menjawab cerminnya sumbu Y, ini cermin sumbu Y, berarti A aksinya di sini, berarti min X, Y, gitu ya. Kalau cerminnya sumbu garis Y sama dengan X, ini garis Y sama dengan X, misalkan ini, maka jawabannya cerminnya ini Y sama dengan X, di sini jawabannya. Jadi Y, X dan seterusnya. Saya hanya memberikan contoh yang sesuai dengan soalnya direfleksikan dengan oleh sumbu X, ya. Jadi ini nanti soalnya bisa jadi sumbu Y dan seterusnya ya. Harus digambar supaya kita mudah memahaminya. Oke. Jadi jawabannya X, min Y, berarti X-nya tetap 2, kemudian Y-nya ini berubah tanda. Y min Y berarti kalau di sini min 6 menjadi 6. Ya. Sekarang nomor 7. Dilatasi. Dilatasi itu perbesaran atau dikecilkan. Dibesarkan atau dikecilkan. Ya. Kalau dilatasinya itu di atas 1, maka itu diperbesar. Kalau di bawah 1, 0 sampai 1 pecahan ya, itu diperkecil. Ada yang dilatasinya min 3, ini diperbesar 3 kali tapi arahnya berlawanan. Nah, itu penjelasannya gampangannya bahwa dilatasi itu adalah dikalikan.
Jadi dilatasinya berapa dikalikan. Min 4 kali 3 min 12. 2 kali 3 6 gitu ya. Kemudian ini dirotasi jauh 180 derajat. Nah, jadi kita misalkan ini digambar X, Y-nya di kuadran 1 diputar 180 berarti akan menempati di kuadran 3 dengan nilai min X, min Y. Berarti min 12,6 min X ini jadi plus 12, 6 menjadi min 6. Oke, jadi ini ada gambarnya sebenarnya di materi kalau kalian buka materinya. Jadi apa namanya? Yang semula misalkan di X, Y-nya di kuadran 1 diputar 190 itu berarti menjadi di kuadran 4. Gitu ya. Jadi coba dipraktekkan. Nomor 8 sekarang. Titik 4,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Lalu ditranslasikan, dilanjutkan min 2 dan 6. Oke. Kalau cerminnya adalah Y sama dengan X. Ini ada gambar sebenarnya, kalau di kelas itu digambar ya. Jadi perubahannya kalau cerminnya adalah Y sama dengan min X, itu jawabannya X, Y, jawabannya adalah min Y, min X. Ya, min Y, min X. Jadi dibalik. Min Y 2 menjadi min 2, min X min 4 jadi 4. Ini ya jawabannya, min Y, min X. Ini hasil apa namanya? Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kalau translasi tinggal nambah ya, min 2 tambah min 2, min 4, 4 tambah 6 10. Oke, ini yang susah sekarang. Bahwa yang ditranslasi itu berupa persamaan garis. Translasinya 2 min 3. Kalau tadi titik, sekarang persamaan garis ditranslasi. Ya. Nah, pertama kita harus mencari rumusnya dulu bahwa X aksen hasilnya itu diperoleh dari X semula ditambah 2. Ini. Tadi kan sudah dicontohkan yang berupa titik kan. Y aksen itu diperoleh dari titik Y Y semula dikurangi 3. Kemudian kita ambil X-nya. X-nya sama dengan X aksen min 2. Jadi 2-nya pindah ke sini min 2. Nulisnya X sama dengan X aksen min 2. Y-nya min 3-nya pindah ke kiri jadi plus kan ya. Y sama dengan Y aksen plus 3. Tapi nulisnya seperti ini. Nah, nilai X dan Y ini disubstitusikan ke dalam soal persamaan garisnya. 2X. X-nya X aksen min 2. Ini kan. Plus Y. Y-nya Y aksen plus 3. Lalu diselesaikan, kurungnya dihilangkan, kemudian dihitung, min 4 tambah 3, min 1, min 2 ya. Nah, jawabannya min 2. Ini adalah jawabannya. Jawabannya ya, setelah ketemu aksen. Oke, yang terakhir sekarang, soal nomor 10. Bayangan dari persamaan min 5x plus 2 oleh dilatasi dengan faktor skala 2. Dilatasi tadi dikalikan ya. Bahwa X aksen itu didapatkan dari X-nya dikalikan 2. Y aksen, Y-nya dikalikan 2. Kita cari sekarang X-nya, berarti setengahnya X aksen. Y-nya setengahnya kali Y aksen. Setelah itu, XY ini disubstitusikan ke dalam soalnya. Y-nya diganti setengah Y aksen. X-nya diganti setengah X aksen. Kurungnya dihilangkan, diselesaikan. Ada pecahan dikalikan 2. Y aksen dengan min 5X plus 4. Ini adalah jawabannya. Ya. Oke, itu penjelasan dari soal-soalnya. Mudah-mudahan kalian paham dari penjelasan singkat ini. Dan setelah ini silakan kerjakan kuisnya ya. Sesuai dengan waktu yang disediakan. Ya. Kalau kurang jelas, silakan kalian tanya ke gurunya masing-masing. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.